Proses hukum lanjutan. Bagi Kristiono Gunarso selaku Dirut PT Corpus Prima Mandiri yang kesandung perkara dana investasi dengan janji bunga cukup tinggi yakni 10% berbuah untuk duduk di kursi panas sebagai terdakwa. Di persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Agung menghadirkan 2 orang saksi guna dimintai keterangan. Salah satu saksi dari agen PT Trimitra Jaya Raya yaitu Johan Surbakti dalam keterangan mengatakan, nasabahnya Bambang almarhum menginvestasikan dananya secara bertahap hingga berjumlah 13 miliar. Hingga proses hukum ini, Johan Surbakti mengaku dana nasabahnya belum dikembalikan oleh terdakwa. Pengakuan lainnya, Johan Surbakti mendapatkan fee dari PT Corpus Prima Mandiri lantaran membawa Bambang almarhum sebagai nasabah guna investasi. Keterangan Johan Surbakti di ujung persidangan diamini Dirut PT Corpus Prima Mandiri yaitu Kristiono Gunarso. Baik, kita lanjutkan. Sebelum ditanyakan lebih lanjut oleh penuntut umum dan penasihat hukum, kami tanyakan sebentar dulu. Apakah saudara sebagai saksi pernah diperiksa oleh penyidik? Pernah yang mulia. Dalam pemeriksaan ada dibuatkan berita acara? Dibuatkan. Saudara tanda tangan dan paraf dalam berita acara? Betul. Keterangan yang saudara berikan di penyidik dalam berita acara itu, apakah sesuai yang saudara lihat, saudara dengan saudara alami? Sesuai yang mulia. Baik. Apakah ada pengarahan atau paksaan? Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih. Saksi Johan Ananda Surbakti ya. Surbakti yang mulia. Ya. Langsung aja, saudara pernah bekerja sebagai agen freelance PT Trimitra Jaya Raya? Maaf, saya tidak bisa mendengar yang mulia. Saudara pernah bekerja sebagai agen freelance di PT Trimitra Jaya Raya? Ya, betul. Ya. Saudara kenal dengan almarhum Bambang Alamsyah? Kenal yang mulia. Sebagai nasabah saudara? Betul. Iya. Gimana awalnya saudara bisa bergabung dengan PT Trimitra Jaya Raya ini? Ya, baik. Sebelumnya saya pegawai di Bank Permata. Lalu saya diajak untuk bertemu dengan salah satu petinggi dari DJR. Lalu saya putuskan untuk bergabung 2019 di bulan September jika saya tidak salah. Oh, petinggi DJR. PT DJR Trimitra Jaya Raya itu berada dalam bidang apa? Baik, sejauh yang saya tahu, DJR itu bergerak untuk mendistribusikan produk dari Corpus Prima Mandiri. Corpus Prima Mandiri. Bicara dengan Corpus Prima Mandiri sendiri, jadi tugasnya Trimitra ini memasarkan produk dari Corpus. Ya. Betul. Ya. Produknya apa dari Corpus? Baik, saya diinformasikan ada MTN dan PN yang mulia. MTN, apa itu bedanya? Medium term note dan promissory notes. Ya, apa bedanya? Baik, kalau untuk MTN sejauh yang saya diinformasikan itu dia jangka panjang dan diikat dengan jaminan. Kalau ya? Kalau IN dia surat pengakuan hutang dari perusahaan Corpus Prima Mandiri. Dalam memasarkan sebagai agen ini saudara tentunya dibekali mengenai pengetahuan itu ya. Maaf saya mulia nggak dengar. Dalam memasarkan produknya itu saudara sebelumnya tentunya dibekali dengan pengetahuan. Betul yang mulia. Siapa yang memberi pemaparan mengenai produk-produk itu? Baik, pemaparan itu disampaikan oleh Pak Tanu dan juga saya disampaikan oleh Pak Tanu melalui beberapa brosur atau informasi dari tentang Corpus sendiri. Dari Corpus sendiri nggak ada yang ini? Ini yang mulia? Yang dari Corpus sendiri? Iya, kalau untuk dari Corpus sendiri itu langsung dari Pak Kris. Pak Kris sendiri jadi ikut memberi pembekalan kepada agen-agen freelance itu ya?
Betul. Iya. Waktu pembekalan itu apa yang disampaikan Pak Kris? Baik, kurang lebih secara garis besar bagaimana perusahaan ini mengumpulkan dana hingga mendistribusikan dalam bentuk produk-produk lainnya. Ya, saya sudah satu-satu mendistribusikan produk-produk lainnya apa? Konkretnya apa? Ya, salah satunya dari dana yang dikumpulkan oleh Perpus Prima Mandiri itu dana akan disalurkan dalam bentuk kredit ataupun penempatan saham melalui perusahaan Perpus Prima Ventura. Jadi disertai uang berapa itu disertai dengan apa namanya bukti-bukti macam foto-foto. Izin saya tidak bisa terlalu jelas dengar, tapi kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu disertai dengan bukti-bukti. Pak Kris memberikan penjelasan itu. Lebih tepatnya seperti brosur ataupun company profile. Kalau berapa ya? Dari penyampaian Pak Kris ini saudara sempat mengecek sendiri, maksudnya mengecek lewat internet atau apa gitu? Ya, saya sempat mengecek juga di TSI. Benar, terdapat memang ada. Ya, terdapat beberapa MTN yang tercatat di TSI. Terus akhirnya saudara mengatakan untuk bergabung dengan PT TGR itu ya. Akhirnya saudara mendapatkan nasabah, salah satu nasabah yaitu saudara almarhum Bapak Alamsyah. Betul ya, Bu ya? Yang saudara sampaikan kepada almarhum ini gimana? Izin? Yang saudara sampaikan kepada almarhum Bapak Alamsyah apa? Baik, yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang ada di brosur, baik dari perusahaan itu sendiri dan benefit apa yang diterima oleh almarhum. Jadi sempat waktu itu profil yang prospek ke saudara Bambang Alamsyah almarhum ini sempat dilakukan meeting dengan Pak Kristiono sendiri. Betul, sempat dilakukan Zoom meeting beberapa kali, juga bertemu di Hotel Fairmont untuk di mana di situ Pak Kris sendiri yang meminta untuk penambahan dana dan juga menyampaikan kondisi perusahaan pada saat itu. Termasuk di situ brosur yang intinya dijelaskan sendiri oleh Pak Kristiono ya. Betul. Juga menambahkan keadaan perusahaan bagaimana saat ini dan kedepannya. Singkat kata akhirnya almarhum Bambang Alamsyah tergerak untuk menginvestasikan uangnya. Izin yang mulia tidak terdengar. Singkat kata akhirnya Pak almarhum Bambang Alamsyah tergerak untuk menempatkan dananya. Betul. Kalau di tepatnya untuk menambahkan yang mulia. Menambahkan. Izin. Tepatnya menambahkan. Menambahkan juga. Jadi sebelumnya sudah pernah. Sebelumnya pernah saya menginformasikan beliau, lalu beliau menempatkan jika tidak salah itu nominalnya 1 miliar di awal, lalu saat bertemu atau sebelum bertemu di Hotel Fairmont itu mulai bertahap ada komunikasi melalui Zoom ataupun face to face sehingga nominalnya terus bertambah. Ya, akhirnya total 13 miliar 500 juta. 13.500 miliar. Maaf, 13 miliar 500 juta. Ini saya merinci ya sesuai dengan BAP saudara. Ini tanggal 22 Januari 2020. Totalnya 3,5. Ya, ini MTN-nya. Jadi setelah investasi seminggu kemudian diterbitkan sertifikat MTN-nya. Betul. Ya. Jadi ini sesuai MTN-nya 22 Januari 2020 di 20 Januari 2020 baik. Ya, 3,5 miliar. Terus Betul. 17 April 2020 1 miliar rupiah. Betul. 15 Juni 2020 1 miliar rupiah. Betul. 19 Juli 2020 4,5 miliar rupiah. Betul. Dan terakhir tanggal 27 Juli 2020 total sebesar 3 miliar 500 rupiah. Totalnya 13 miliar 500 Coba Pak, saya
Januari 2,5 atau 3,5? 2,5 dan 1 miliar. Jadinya 3,5. Yang 17 April 17 April 1 miliar. Ya, ya seperti itu ya. Mendapatkan 5 sertifikat MTN. Ya. Betul. Ya. Terus bunga-bunga tadi yang dijadikan bunga 10 sampai 12% ya. Range-nya di sekitar 11% yang mulia. 11%. Bunga-bunganya ini dibayarkan enggak? Di awal itu dibayarkan yang mulia. Di awal, dari awal Januari 2020 sampai kapan dibayarkan? Saya lupa, tapi kalau tidak salah di sekitar Mei atau Juni atau Juli seperti itu yang mulai tahun 2020. Nah, nggak dibayarkan. Tidak dibayarkan lagi. Nah, kenapa? Ya, lebih tepatnya bukan kalau Pak Kris sampaikan ke nasabah itu bukan karena gagal bayar, tetapi karena kondisi makroekonomi sedang tidak terlalu baik sehingga dia tidak membayarkan bunga kepada customer. Ya, jadi di situ sebenarnya tetap apa namanya diperintahkan untuk stop masakan ini. Di sini yang mulai tidak bisa dengar. Sama TPD Mitra Jaya, saudara diperintahkan agen sama agen di stop untuk memasarkan produk dari Corpus. Maaf saya tidak bisa dengar yang mulia. Saudara sempat diinstruksikan oleh pimpinan Mitra Jaya untuk tidak memasarkan produk dari Corpus. Sempat ada wacana seperti itu, tetapi Pak Kris sendiri menghubungi saya dan memberitahukan saya boleh memasarkan produk, nanti beliau yang akan mensupervise atau bicara langsung ke customer-nya. Oh seperti itu. Jadi bulan apa itu? Dari kita mengatakan bahwa ini kalau seksi Pak Kanu kemarin sekitar bulan April ya, April 2020 itu sudah ada instruksi untuk tidak memasarkan produk ini. Kurang lebih Maret atau April dari saya lupa. Terus makanya ini kita yang bingung, April sudah tidak memasarkan produk di sini, Mei, Juni, Juli ini masih ada yang invest masuk gitu. Betul yang mulia. Nah, saudara, ini ceritanya gimana? Ya, begitu diinformasikan tidak boleh ada penambahan dana masuk ke Corpus, lalu saya dikontak oleh Pak Kris bahwa jika memang ada masih klien yang memang mau menginvestasikan dananya, kamu saya perbolehkan, nanti detail-detailnya nanti saya yang menginformasikan kepada klien kamu. Jadi kan faktanya kan katanya udah bunga nggak dibayar, terus saudara mengatakan ke Pak Bambang ini mana? Baik, lebih tepatnya bukan saya yang mengatakan, tetapi Pak Kris yang mengatakan bahwa keadaan perusahaan sebenarnya masih baik-baik saja, ini karena pandemi, lalu juga kita akan ada investor yang akan masuk sehingga pokok dan bunga dari klien itu seharusnya pasti akan dibayarkan. Atau sampai bulan Juli itu yang punya Pak Bambang ini bunganya masih bayar? Untuk yang di bulan Juli itu dia sifatnya bunga dibayarkan di depan yang mulia beberapa bulan. Oh gitu ya. Makanya Bambang ini tetap percaya dengan investasi gitu ya. Kurang lebih seperti itu yang mulia. Sampai akhirnya gimana? Dibayarkan? Ya sampai akhirnya setelah tidak ada pembayaran bunga lagi, beberapa kali klien meminta keterangan, begitu setiap ada informasi dari Corpus dalam bentuk surat tertulis, itu yang saya sampaikan kepada almarhum. Apa? Surat tertulis apa? Bentuknya semacam apa? Bulan kelihatan? Ya,
salah satunya garansi laser, juga surat update keadaan korpus, kurang seperti itu yang mulia. Intinya bahwa ini nanti akan dibayarkan pada waktu itu ya. Kurang lebih seperti itu yang mulia. Tapi akhirnya sampai waktu yang dijanjikan itu seperti surat yang diterbitkan dari korpus tetap tidak dibayarkan. Betul yang mulia. Lanjutkan. Ya, ada Pak, jangan diulang ya ceritanya. Ya, baik. Saksi pertama ketemu dengan Pak Bambang sejak kapan? Saya baru ketemu dengan almarhum jika saya tidak salah itu 2018 atau 2017 yang mulia. Baik. Pada saat Pak Bambang ini dia tertarik dengan apa yang saudara sampaikan ke dia, karena ketertarikan dengan bunga yang begitu besar ya. Kurang lebih seperti itu yang mulia. Seperti itu. Apakah bunga itu yang kemudian adalah ditawarkan dari Korpus Prima Mandiri? Yang mulia betul. Betul ya. Saksi sering berkomunikasi gak dengan Pak Kristiono terdakwa? Cukup sering yang mulia. Sering ya. Apakah saksi juga menginformasikan ke terdakwa bahwa saya ada klien atas nama Pak Bambang? Betul yang mulia. Betul ya. Apakah setiap investasi atau transferan melalui saksi? Saya ulangi ya. Semua uang yang mau diinvest oleh Pak Bambang semuanya diinvestasikan ya ke Korpus Prima Mandiri. Apakah investasi transfer itu melalui rekening saksi? Oh tidak. Semua dana yang diinvestasikan itu semua ke Korpus Prima Mandiri. Ke Korpus Prima Mandiri. Siapa yang memberikan rekening itu ke Bambang? Nomor rekening itu sudah ada di penawaran bunganya yang mulia. Sudah ada. Apakah saudara juga yang menginstruksikan ke Bambang bahwa nanti transferan bisa langsung ke atas nama Korpus Prima Mandiri? Betul, dan itu tertulis di kesempatan. Apakah Korpus Prima Mandiri adalah perusahaan milik terdakwa? Betul. Terdakwa dalam hal ini Kristiono ya? Betul. Oke. Apakah saudara saksi juga mendapat fee setelah meng-hire saudara Bambang sebagai salah satu nasabah di Korpus Prima Mandiri? Betul yang mulia. Iya, saudara dapat juga ya. Berapa yang saudara dapat? Itu tergantung jumlah penempatan dan lama durasinya yang mulia. Ya, tergantung ya. Total yang diinvest oleh saudara Bambang ke Korpus Prima Mandiri totalnya adalah 13.500 juta. Betul yang mulia. Betul ya. Apakah ada enggak kegagalan pembayaran bunga yang kemudian saudara Bambang ini mengkomplain ke saudara? Lebih tepatnya pertanyaan pada saya yang mulia. Oke, baik. Apakah saudara begitu mendapat pertanyaan dari saudara Bambang, saudara meneruskan nggak ke terdakwa bahwa kenapa ini ada terjadi kegagalan pembayaran? Betul. Saya setiap dapat informasi atau komplain dari klien, saya informasikan ke Pak Kris. Baru Pak Kris menjawab baik dalam bentuk surat atau by WK, itu jawabannya biasanya dalam bentuk mengundur waktu pembayaran. Baik, apakah saksi pernah memberikan juga informasi atau kepada Bambang bahwa dari hasil transferan invest 13,5 itu ada nggak sejenis dokumen terkait dengan yang didapat dari Korpus Prima Mandiri sejenis promissory note? Ada? Dalam bentuk pilihan yang mulia. Ada. Apakah saudara saksi yang menyerahkan promissory note itu ke Bambang? Itu saya yang lebih gini. Pilihan itu saya yang menyerahkan kepada almarhum melalui korpus yang di cabang Jakarta. Artinya saya simpan dulu. Waktu saudara menyerahkan ke Bambang saat itu beliau masih hidup atau sudah almarhum? Masih hidup yang mulia. Masih hidup. Saudara yang menyerahkan ke orang lain, ke cabang yang ada di Jakarta. Saya menerima dari Saudara yang menerima. Tapi saudara menyerahkan langsung ke Pak Bambang.
Ada yang saya serahkan langsung, ada melalui kurir yang mulia. Apakah promissory note yang saudara serahkan, apakah melalui kurir atau melalui saudara langsung, itu ditandatangani oleh terdakwa? Dalam hal ini Pak Kris, iya yang mulia. Iya. Apakah terdakwa posisi dia sebagai saat itu apa? Oke. Kan saudara saksi bilang bahwa promissory note itu ditandatangani oleh saudara terdakwa. Posisi dia menandatangani saat itu apakah dia sebagai direktur atau pemilik perusahaan? Di bulan tertulis jika saya tidak salah sebagai direktur dan direktur utama. Sebagai direktur utama. PT Corpus itu adalah milik terdakwa. Ya, yang saya tahu betul mulia. Dari total investasi 13,5 ada nggak yang dikembalikan dari Corpus Prima Mandiri ke korban? Dalam bentuk pokok tidak ada yang mulia. Tidak ada ya, baik. Kemudian saudara saksi tahu kalau Pak Bambang ini meninggal sejak kapan? Saya lupa bulannya. Baik, saya ulang pertanyaan. Saksi tahu dari mana kalau Pak Bambang ini sudah meninggal? Kalau tidak salah dari sekretaris Pak Bambang ya. Dari sekretaris Pak Bambang. Pernah nggak saudara saksi ini ketemu dengan ahli waris Bambang? Bu Bernadita pernah yang mulia. Ya, itu yang saudara ketemu dengan ahli warisnya. Betul. Iya, siapa namanya? Bernadita Alam. Bernadita Alamsyah. Bernadita Alamsyah ini apakah anak dari almarhum Bambang? Yang saya tahu betul yang mulia. Betul. Apakah Bernadita Alamsyah tahu bahwa almarhum Bambangnya pernah menginvest di Corpus Prima Mandiri? Tahu yang mulia. Tahu dari mana? Bu Dita pernah bilang ke saya bahwa dia sebenarnya bilang ke almarhum sudah lama tidak usah ditambah lagi. Artinya Bernadita secara sadar dia tahu bahwa orang tuanya mendapatkan dana di Corpus. Baik. Apakah saksi saat ketemu dengan Ibu Bernadita bahwa saksi juga menyampaikan bahwa saya adalah orang yang menjembatani Pak Bambang ini melakukan invest ke Corpus Prima Mandiri? Boleh ulang yang mulia? Oke. Apakah saksi juga menyampaikan ke anak almarhum Pak Bambang, dalam hal ini adalah Ibu Bernadita, yang menyampaikan bahwa saksi adalah yang menjembatani, yang memberikan informasi ke Bambang bahwa ini loh Corpus Prima Mandiri sebagai tempat investasinya? Betul yang mulia. Betul ya. Oke. Apakah saksi juga yang memberikan informasi kepada Ibu Bernadita untuk melaporkan perkara ini juga ke Mabes? Lebih tepatnya karena Ibu Bernadita sering bertanya pada saya dalam media konferensi, akhirnya dia memerintahkan saya untuk mencarikan pengacara. Tapi untuk apa pertanyaan kemarin segala macam itu yang tahu pengacara dan kita sendiri. Baik. Tapi saudara saksi tahu ya, almarhum Pak Bambang ini sampai menginvest kemudian mentransfer ke rekening Corpus Prima Mandiri karena ada tawaran bunga yang begitu dahsyat dari Corpus Prima Mandiri. Saya tahu yang mulia. Dengan kondisi bunga itu kemudian akhirnya saudara Bambang almarhum ini melakukan investasi di Corpus Prima Mandiri milik perusahaan terdakwa. Betul ya? Betul yang mulia. Cukup ya, Bu ya. Tadi bunga dasar maksud Bapak? Ya. Kok pakai istilah bunga dasar itu bagaimana? Bunga dasar itu bunga yang begitu tinggi ya, Bu ya. Maksudnya ya, coba ditanyakan maksudnya tinggi dari apa? Tinggi bunga yang ditawarkan Corpus Prima Mandiri melalui saudara itu berapa ke saudara Bambang? Range-nya 11 sampai 11,25% yang mulia. 11 sampai 11,25%. bunga yang ditawarkan oleh Bambang realnya ya, realnya 11%. Lalu ada di pilihan terakhir itu 11,25%. Dia sifatnya variasi. Betul. Ya, tidak tertutup kemungkinan bisa berubah juga. Betul karena untuk bunga sendiri dan pembayarannya sempat dilakukan di Indonesia antara almarhum dengan Pak Kris, sehingga bunga tersebutlah yang menjadi kesepakatan. Total kerugian yang dialami oleh Pak Bambang, saudara saksi tahu? Pokoknya 3
13.500 juta. 13.500 juta. Cukup. Berapa dari saksi ya. Saudara saksi ya, dan saudara sering membuat brosur atau prospektus dari PT Corpus Bima Mandiri. Ya. Saudara bisa jelaskan apa sih isi brosur itu yang bisa pokoknya itu? Kurang lebih siapa pemiliknya, anak-anak usahanya, lalu juga bidang usahanya, lalu dana kelolaan dan langkah-langkah ke depan yang sedang direncanakan oleh perusahaan tersebut yang mulia. Baik, saudara sendiri sebagai agen freelance dari saudara pasti dalam menawarkan produk dari PT Corpus itu menonjolkan apa yang lebih menarik ya. Izin yang mulia, saya tidak bisa mendengar yang mulia. Ya, saudara sebagai agen freelance yang menawarkan produk dari PT Corpus Bima Mandiri tentunya kan menawarkan hal-hal yang lebih menarik atau paling menarik ya, dibandingkan dengan investasi atau tabungan di bank konvensional, gitu kan ya. Antara lain bunga yang lebih tinggi, betul ya? Betul yang mulia. Selain bunga yang lebih tinggi, ya, apalagi yang menurut saudara atau saudara sering tawar kepada calon investor? Iya, selain bunga itu juga ada penawaran untuk trip ke Jepang untuk perempatan nominal tertentu. Trip ke Jepang gitu ya, ada bonus gitu ya. Baik, saudara sendiri sampai jauh saudara mengenal profil dari PT Corpus Bima Mandiri. Selain dari brosur tersebut, apa saudara juga sempat meneliti atau beberapa waktu sebelumnya saya sempat diundang juga oleh Pak Kis untuk boleh datang ke Surabaya untuk bercakap-cakap. Nah, dari sudah sempat berkunjung ke Surabaya itu apa yang saudara lihat atau simpulkan dari PT Corpus Bima Mandiri? Dari pembicaraan yang dilakukan pada waktu itu, pada saat itu yang saya lihat bahwa perusahaannya itu baik. Karena pada saat itu mungkin memang belum ada masalah apapun yang mulia. PT Corpus Bima Mandiri kan perusahaan yang menggalang dana ya atau investasi dari ya. Saudara tahu nggak setelah dana itu terkumpul di PT Corpus Bima Mandiri disalur kemana dana itu? Tahu nggak? Yang selalu dijelaskan oleh Pak Kris, dana tersebut disalurkan melalui anak usahanya Corpus Bima Ventura yang mulia. Saudara tahu mengenai anak perusahaan dari tersebut? Apa? Bergerak apa aja? Izin yang boleh Saudara diulangi? tahu anak perusahaan tersebut ya bergerak bidang apa saja? Tahu nggak saudara? Di bidang kredit jangka panjang dan penempatan modal kerja yang mulia. Penempatan saham. Jadi masih di bidang kredit ya? Dalam kredit. Kredit ya, artinya uang itu dipinjamkan kembali Betul yang mulia. kepada masyarakat gitu ya. Betul yang mulia. Lain lagi ya perusahaan lainnya tahu saudara selain tadi itu? Boleh diulangi yang mulia? Saya tidak bisa Lainnya saudara tahu ada lagi? Ya, ada beberapa yang mulia seperti Corpus Aset Manajemen, Corpus Sekuritas Indonesia dan yang lainnya yang mulia. Baik, saudara tahu nggak legalitas dari perusahaan tersebut? Pernah saudara ngecek pada kali? Ya, saya sempat mengecek. Bagaimana status perusahaan tersebut? Waktu saat
saya mengecek terdaftar salah satunya di OJK jika tidak salah. Gitu ya. Nah, terus mengenai nasabah saudara yang bernama sekarang almarhumnya Bambang Alamsyah itu, almarhum kan telah menginvestasikan dana sebesar 13,5 miliar ya. Iya, mulia. Setelah saudara mendapatkan nasabah tersebut, kemudian tersebut kan menyetorkan uangnya ke PT Corpus Tri Mandiri. Nah, setelah itu apakah saudara mengikuti perkembangannya? Misalnya setiap apa tadi bunga ya, per bulannya disetorkan dari PT Corpus ke nasabah. Apa saudara mengikuti perkembangannya? Saya biasanya setiap bulan mengikuti Zoom yang diadakan oleh Bpitra maupun Corpus yang mulia. Nah, untuk nasabah almarhum Bambang sendiri itu mulai kapan ya tadi investasi? Mulai kapan? Izin yang mulia? Untuk nasabah Bambang Alamsyah itu mulai investasi di PT Corpus mulai kapan? Kalau tidak salah dia di Desember 2020. Tahun 2020 ya? 2020 lalu melakukan top up di Januari sehingga nominalnya dan dipilih tertulis 3,5 miliar. Desember 2020, top up-nya Januari 2021. 2019, top up-nya di 2020. Desember 2019, top up-nya Januari 2020 ya? Dari mulai kapan awalnya? Boleh ulangnya mulia? Dari mulai berapa tadi? Dari mulai apa awalnya? 1 miliar. 1 miliar? Betul. 1 miliar menjadi 13,5 miliar? Hingga menjadi 13,5 miliar. Kemudian mengenai pelajaran bunga yang tidak tersetorkan dari PT Corpus ke nasabah sampai kapan itu? Saya lupa detailnya yang mulia, tapi kalau tidak salah di sekitar Juni 2020 yang mulia. Sampai Juni 2020 ya? Setelah itu macet ya? Setelah itu masih ada penempatan di bulan Juli, baru setelahnya itu mulai macet. Begitu ya? Saudara saksi ya, saudara sebagai freelance dari Bpitra Jaya Raya, apakah ada orang lain selain saudara yang statusnya freelance juga? Setahu saya banyak yang mulia. Banyak. Ada yang saudara tahu nama-namanya siapa saja? Yang saudara kenal? Ya, ada beberapa di Jakarta seperti Fendian, Angga dan lain-lainnya yang mulia. Ada ya saudara yang saudara kenal, ada ya sebagian ya? Iya, sebagian kecil ada. Terakhir khusus untuk Bambang Alamsyah bulan Juli 2020 masih invest ya? Masih invest yang mulia. Nah, kalau terakhir dapat bunga itu apa? Setahu saudara. Jadi untuk setahu saya itu di bulan Juli tersebut, karena untuk penempatan yang terakhir ini Pak Kris sendiri yang memberikan penawaran kepada Pak Bambang bahwa bunganya itu akan dibayarkan beberapa bulan ke depan, itu dibayarkan di A0 penempatan dana A0 tahun ke-1. Waktu itu bulan Juli masih hidup ya Pak Bambang, belum meninggal ya? Bulan Juli masih hidup yang mulia, karena tidak, pada saya kalau saya tidak salah sekitar September beliau almarhum. Nah, September meninggalnya ya? Kurang lebih seperti itu yang mulia. Pada waktu tidak lagi memperoleh bunga, apakah saudara tahu apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Bambang maupun Pak masih hidup maupun oleh ahli warisnya benar? Upaya baik, biasanya beliau menanyakan pada saya kenapa bulan belum ada pembayaran bunga, terus bagaimana ke depannya, kurang lebih seperti itu yang mulia. Apakah saudara pernah tahu, misalnya pernah menemui terdakwa mempersoalkan mengenai investasinya itu? Boleh ulangi yang mulia? Apakah saudara pernah tahu misalnya waktu Pak Bambang masih hidup setelah bulan Juli ya,
Ya. Atau setelah itu ahli warisnya Bu Berna pernah saudara lihat mereka ini menemui terdakwa? Setahu saya tidak pernah, yang mulia. Tidak pernah. Selalu ketemu sama saudara? Biasanya Pak Bambang saja yang bertemu dengan saya. Maksud saya begini, upaya apa yang dilakukan oleh Bapak waktu masih hidup, Pak Lamsan atau oleh ahli warisnya untuk terkait dengan investasi yang tidak terbayar bunganya maupun terhadap investasinya itu sendiri? Biasanya menanyakan kepada saya kalau telepon, kenapa bunga belum dibayar? Apa jawaban saudara? Ya, biasanya saya memberikan surat update dari korpus bagaimana berjalannya perusahaan segala macam. Biasanya dari korpus sendiri 1 bulan sekali memberikan update untuk para nasabah yang punya. Jadi surat itu yang saya berikan kepada customer. Nah, ketika tahun berikutnya misalnya, apakah ada upaya itu dari Bu Berna? Baik, setelah almarhum meninggal dan Bu Berna sering menghubungi saya, situ banyak keluarga cukup sering mengkomunikasikan ke saya, bertanya kepada saya di tempatnya. Apakah ada Bu Berna langsung ketemu dengan terdakwa? Kalau saya tidak salah, belum pernah ketemu, yang mulia. Selalu Bu Dita menyuruh saya untuk ketemu Pak Kris atau komunikasi ke Pak Kris, dan salah satu isinya adalah kalau kembalikan uang almarhum. Ya. Apa jawaban Pak Kris waktu itu? Jawabannya selalu sama, yang mulia. Jika dana dari investor sudah masuk, nanti akan dibayarkan. Jika dana investor sudah masuk, nanti akan dibayarkan. Ada batas waktunya itu kapan? Biasanya selalu bilang bulan depan, 2 bulan lagi, 2 bulan depan, selalu seperti itu, yang mulia. Terus itu kata terdakwa ya? Betul, yang mulia. Kenyataannya bagaimana? Apakah khusus untuk Bambang yang melalui saudara ini kembali uangnya? Sampai detik ini yang saya ketahui belum ada dana yang dikembalikan, baik pokok maupun bunga. Sampai sekarang belum ada kembali ya? Betul, yang mulia. Saudara tahu status dari perusahaan sendiri dari PT Corpus? Status apa ini, yang mulia? Status perusahaannya, apakah saudara tahu bahwa terhadap perusahaan Corpus ini pernah diajukan PKPU? Pernah, yang mulia. Pernah. Terus bagaimana kelanjutan dari PKPU? Apakah Baik, kelanjutannya dan statusnya segala macam itu biar Pak Kris sendiri yang menyampaikan, yang mulia. saudara nggak tahu? Saya lebih sekarang mengikuti. Apakah akhirnya sampai terjadi pilot? Tahu nggak? Tahu, yang mulia. Tahu. Perkembangan dari proses pilot tahu sampai kemana? Proses perkembangan pilot, kalau tidak salah di situ sudah mulai kurang komunikasinya dengan Pak Kris ataupun dari TGR, sehingga sudah mulai kekurangan informasi, yang mulia. Apakah saudara tahu Ibu Berna selaku ahli waris dari Pak Bambang dalam proses PKPU maupun pilot termasuk yang mengajukan tagihan? Sebentar, yang mulia. Setahu saya mengajukan tagihan, yang mulia. Mengajukan tagihan pada kapan? Saat proses pilot PKPU atau pilot? Atau Kalau saya nggak ingat, yang mulia. Tapi setahu saudara ada mengajukan tagihan ya? Ada mengajukan tagihan. Ada pertunjukan? Ada pertanyaan. Bentar. Saksi kami hanya mempertegas pertanyaan rekan ini. Di dalam prospektus dimuat beberapa keterangan mengenai profil perusahaan maupun term and condition ya, syarat-syarat dan ketentuan gitu. Baik, yang mulia. Di dalam prospektus itu dimuat mengenai profil perusahaan. Nah, selain itu apakah juga dimuat kalau ada objek
term and condition begitu, syarat-syarat dan ketentuan. Untuk syarat-syarat ketentuan itu tidak terlalu ingat untuk detailnya, tetapi jika tidak salah ada sedikit penyampaian tentang syarat ketentuan, tapi saya tidak ingat yang mulia. Nah, ada tadi saudara mengatakan ada beberapa keterangan yang dimuat di prospektus itu yang saudara ingat, gitu ya? Baik. Ya, nggak semua keterangan dalam prospektus saudara ingat, ada beberapa. Nah, apa keterangan apa yang masih saudara ingat? Baik, keterangan yang masih saya ingat kurang lebih siapa pemilik dari perusahaan, juga orang-orang yang menjalankan perusahaan, lalu juga cap-cap atau penanganan usaha dari usaha tersebut yang mulia. Apa juga ada keterangan mengenai kemana uang yang dihimpun dari masyarakat ini akan disalurkan? Kalau untuk kemana uang nasabah disalurkan itu dijelaskan secara lisan yang mulia. Ya. Terus ini kita bandingkan antara keterangan dalam prospektus dengan kenyataan di lapangannya. Baik, Nah, setahu saksi, apakah ada keterangan dalam prospektus itu yang ternyata tidak benar kalau dilihat di lapangan? Sejauh ini karena kami juga tidak dipertunjukkan jumlah seperti laporan keuangan, jadi saya tidak tahu apakah yang disampaikan dengan kenyataan itu sesuai atau tidak yang mulia. Jadi nggak tahu ya. Jadi apakah ada kebohongan atau kebenaran saudara nggak tahu ya? Karena saya tidak tahu yang saudara mulia. juga tidak punya data lengkap tentang keadaan yang senyatanya di lapangan. Gitu. Betul, untuk peran keuangan dan segala macamnya itu kita tidak saya tidak pernah diberi atau ditunjukkan. Oke, sekali lagi ya. Tadi saudara mengatakan bahwa terdakwa pernah komunikasi melalui Zoom dengan saksi siapa tadi Bapak? Betul yang mulia, almarhum. Saudara bisa mengingat percakapan mereka? Ya, kurang lebih Pak Kris menyampaikan kepada almarhum bahwa perusahaannya saat ini memang sedang terkena efek pandemi sehingga terjadi kesulitan, tapi dia masih berusaha untuk menjual perusahaan ke pihak asing, dan begitu mendapatkan dana hasil penjualan, dana tersebut akan dipakai untuk membayar kepada semua kliennya, termasuk jika Pak Bambang ingin melakukan percepatan pencairan, itu pun jika dana sudah tersedia, Pak Kris akan membantu untuk melakukan pencairan. Tapi seperti itu yang mulia. Sebentar, berapa kali melakukan komunikasi melalui Zoom? Jika saya tidak salah, Zoom itu 2 kali, lalu melalui telepon yang mulia. Nah itu tadi berarti Zoom yang kayaknya apa ya? Yang kedua. Boleh diulangi? Yang saya tanyakan itu Zoom yang pada waktu pra invest ini kan sudah pasca invest. Waktu profiling. Baik. Yang saya tanyakan Zoom waktu profiling. Bukan Zoom saat penagihan yang pasca invest. Boleh diulangi ya? Kan 2 kali ya. Yang saudara terangkan tadi kan Zoom pasca invest, artinya sudah terjadi masalah gitu. Betul. Yang saya tanyakan Zoom dalam rangka profiling. Waktu profiling itu Pak Kris belum melakukan Zoom yang mulia. Udah ada ya? Belum ada. Jadi Zoom itu dilakukan pasca invest. Pasca invest untuk penambahan dan ada permasalahan tadi ya. Betul, update tentang perusahaan. Ada satu pertanyaan lagi. Jangan panjang ya. Satu saksi. apa yang disampaikan oleh Pak Kristiono
waktu ada pertanyaan dari calon nasabah, Pak, apa dana saya nanti aman? Jawabannya Pak Kris. Pak Kris selalu menyampaikan bahwa dana pihak ketiga dengan kekuatan dari perusahaan itu masih 3 atau 4 kali lipat, sehingga jika ada masalah keuangan perusahaan pasti sanggup untuk mengatasi. Kurang lebih seperti itu yang mulia. Itu perusahaan mana maksudnya? Boleh diulangi dulu? Ya perusahaan mana maksudnya? Perusahaan saya ada mana itu? Gak maksud gimana? Pak Kris menyampaikan kalau ada aset gimana? Coba kan? Jika ada masalah atau ada nasabah yang mau menarikan dengan jumlah dana pihak ketiga saat itu dibandingkan dengan aset keseluruhan dari perusahaan masih jauh lebih besar aset perusahaan. Untuk menyampaikan jawaban bagus itu ya. Iya. Izin buktikan barang bukti ini. Iya, silakan. Ini buktinya ya. Makanya Apakah saksi tahu di layar itu? tahu saksi? PN atas nama Bambang Alamsyah. Baik yang mulia. Tahu? Tahu yang mulia. Terus ini ada yang atas nama Bernadita ya, di atas nama kan anaknya ya. Yang begitu. Ya, ya. Totalnya tadi 13 niat 500 juta rupiah. Betul yang mulia. Bahwa apakah ada tanggapan dari keterangan saksi ini, khususnya kalau ada yang salah? Silakan terdakwa. Sebagian besar sudah benar yang mulia. Cuma statement yang pernah saya infokan ke nasabah itu nilai aset kita lebih besar dari total dana pihak ketiga. Dan ada itu ya. Apakah betul saudara terdakwa, saudara saksi terdakwa pernah menyampaikan bahwa nilai asetnya lebih besar dari investasi pihak ketiga? Saudara saksi? Baik yang mulia, bisa diulangi. Ya, apakah betul waktu terdakwa memberikan penjelasan kepada Pak investor menjelaskan kalau nilai asetnya itu lebih dari investasi yang diajukan atau yang dilakukan oleh para investor, lebih besar nilainya? Kalau tidak salah itu proyeksi kedepannya yang mulia. Proyeksi ke depannya. Bagaimana terdakwa? Ini tidak Bukan yang mulia, aset kita pada saat total portfolio pihak ketiga itu masuk ke kita itu jauh lebih besar. Begitu. ya, ada menyampaikan begitu. Iya, karena memang kondisi saat ini aja itu harusnya masih lebih besar dari total tagihan. Ya, apakah ini saya kembalikan ke saksi, apakah waktu itu terdakwa menyampaikan begitu kepada para investor, khususnya kepada Pak Bambang? Seingat saya seperti itu yang mulia, dan itu juga ada di prospektus. Ya, iya, jadi tidak ada masalah. Cuman saudara tidak menerangkan seperti itu, ya, gitu ya. Tidak menjelaskan, tapi belum ditanya atau tidak menjelaskan di persidangan ini, gitu ya. Saya nggak ada perkaranya sih yang mulia izin, saya nggak pernah mengerti pertanyaannya. Intinya bukan menyangka terdakwa, cuma saudara tidak menerangkan bahwa kepada para investor ini kalau nilai asetnya lebih besar dari tagihan. Kurang lebih seperti itu yang mulia. Berarti ada ya bahwa terdakwa menyampaikan seperti itu, ada.
Seingat saya ada Jadi tidak masalah dan keterangan salah. yang baru. Ya, itu ya. Bukan keterangan yang salah, yang mulia. Cuma nilai tunai cashnya kita itu pasti lebih kecil dari semua tagihan. Ya, sudah. Jadi sudah ada masalah, sudah ada terdakwa. Cuman memang saksi tadi tidak menerangkan itu. Iya, Ya, iya. kan? Ya. Ya, ada lagi mungkin mau dikomentari? Ya ada, yang mulia. Cukup ya? Cukup. Ya, terima kasih saudara saksi bisa keluar dari forum Zoom. Ya, terima kasih yang mulia. Untuk berikutnya bagaimana Pak Jaksa? Izin yang mulia, kami kebetulan tidak akan menghadirkan saksi lagi. Hanya saja ada beberapa saksi yang memang sudah kami panggil dengan kondisi juga kondisinya sakit, dan dari kuasa hukum pengacara saksi korban ini juga pernah mengirimkan surat ya untuk membacakan keterangan atas nama saksi Ibu Lina Yahya yang mulia. Satu aja ya. Satu Lina Yahya saja. Saksi satu yang mulia. Ya, Untuk saksi korban. Ya, Lina Yahya. Lina Yahya yang mulia. Minta mohon untuk dibacakan. Minta untuk dibaca. Ya, waktu itu kalau nggak salah sudah kami sampaikan kalau memang nggak hadir hari ini dan ada alasan yang bisa Betul. dibacakan. Apakah sudah disumpah dalam BKD? Sudah ada berita acara survei yang mulia di sana. Saya kira begitu ya kan sudah dibacakan. Mohon izin yang mulia terkait dengan Lina Yahya ini berkaitan dengan keterangannya rekan kita dari kejaksaan, apakah ada bukti bahwa memang benar Lina Yahya itu dalam kondisi sakit atau bagaimana? Karena berkaitan dengan keterangan Lina Yahya ini adalah keterangan korban langsung, dan kita juga butuh untuk mencari fakta atau realnya. Kita butuh untuk memberikan mencari keterangan materialnya, kebenaran materialnya untuk membela dalam kondisi terdakwa dalam hal ini. Ya, gimana Pak Jaksa terangkan? Iya, pada saat itu juga sudah kami sampaikan bahwa sudah kondisinya sakit, dan sudah ada permintaan permohonan juga dari kuasa hukum korban sendiri bahwa dia tidak akan hadir ke pengadilan, mohon untuk dibacakan saja keterangan korban di dalam persidangan. Suratnya sudah disampaikan? Sudah disampaikan. Begini yang mulia, ada tidak keterangan secara tertulis dari terdakwa pelaku saksi korban, ada keterangan tertulis, ada surat tertulis mungkin dari kuasa korban, untuk kita dari kuasa hukum terdakwa juga ingin memeriksanya yang mulia. Dan terkait juga untuk keterangan tersebut kan masih ada batas waktu lagi, dengan halnya kita nanti akan mengajukan saksi ini juga. Kami mohon kepada yang mulia untuk tetap memberikan perintah untuk menghadirkan terhadap wilayah ini. Kemarin sudah ada suratnya ya? Sudah ada yang sudah ada yang kita sudah sampaikan, hanya ada dari sebelumnya yang sampaikan, dan pada Ada surat perintahnya tadi? keterangan dokter belum ya? Belum ada. Mungkin ini kan? Mungkin ini untuk pembuktian ini ke kewajiban kita. Ya. Menurut kami pembuktian saksi-saksi yang sudah kita hadirkan dan nanti yang kita bacakan adalah kewajiban kita. Dan saya rasa kami menganggap bahwa saksi yang kami hadirkan dan nanti akan kami bacakan dan sudah disumpah itu yang kami hadirkan. Mungkin keberatan penasihat hukum bisa didaftarkan dalam keberatan. Soalnya sesuai kuhap kita yang harus diperiksa itu adalah saksi korban, dan mengenai adanya surat permohonan itu bukan merupakan bukti alasan yang sah apakah saksi bisa diperiksa atau dibacakan, tapi surat keterangan saksinya yang mulia. Ya gini, alasan ketidakhadiran yang sah, alasan sakit itu kan harus dibuktikan dengan keterangan kita. Ini mana surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa saksi korban? Izin yang mulia, untuk surat keterangan dari korban Lina Yahya ini pun juga sebetulnya kami belum menerima. Sudah kami konfirmasi bahwa
hadir ya, yang cuma menyampaikan melalui surat via advokatnya pengacara untuk mohon dibacakan keterangannya saja, karena dari awal pada saat penyelidikan dia sudah memberikan jelasan. Dan kalau memang nanti hari ini tim advokat dari terdakwa juga keberatan untuk dibacakan, saya pikir silakan saja, nanti mungkin itu akan bisa dituangkan dalam nota pembelaan pihak terdakwa sendiri. Izin yang mulia, sesuai kesepakatan kita waktu di awal mengenai ketidakhadiran, saat kami minta apabila tidak hadir dengan alasan tidak sah mohon diterbitkan surat panggilan. Begini, kita juga terbatas waktu ya, cuma kita kasih waktu lah kalau buat dicarikan suratnya dulu, dimintakan suratnya dulu. Ini ya, kita jadi saksi kan kewajiban, kecuali berhalangan yang sah. Berhalangan yang sah diantaranya sakit ya, menjalankan tugas yang lain ya saya. Nah, itu kalau menjalankan tugas lain kan suatu tugas dari instansi. Kalau alasan sakit ya surat keterangan ya. Itu harus ada kalau memang betul-betul alasan ketidakhadiran itu karena alasan yang sah. Terima kasih. Kita atur waktu dulu ya, karena waktunya sudah mepet ya. Baik. Nanti dari penasihat hukum ada mengajukan saksi yang meringankan? Kita mengajukan saksi yang meringankan dan juga ahli. Meringankan ada? Ada yang meringankan dan juga kita mengajukan saksi ahli. Ya, berapa orang yang meringankan? Meringankan sekitar 2-3 orang. Ahlinya? Ahli 2 orang. 2 orang. Kalau dari penuntut tidak ada ahli? Kami ada ahli yang mulia. Ini tahanan perpanjangan pertama nanti sampai tanggal 13 Juli, kemudian diperpanjang lagi, bisa diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 12 Agustus. Kami sudah rancang-rancang tanggal 31 Juli itu harus sudah putus dari Senin. Kemudian pembelaan tanggal 24 Juli, tanggal 17 Juli sudah tuntutan. 17 Juli. Ya, kita masih ada waktu kalau ini sidang 1 minggu, tanggal 26, tanggal 3 Juli sama 10 Juli, tinggal 3 kali sidang. Ya. Kalau kita tanggal berapa yang mulia mesti ada sidang? ya, kita tuntutan dulu ya, tuntutan tanggal 17 Juli. 17, pembelaan tanggal 24, putusan tanggal 31. Ini 1 minggu. Itu 17 tanggal 17 tuntutan, 24 pembelaan, 31 putusan. Nah, ini masih ada 3 kali sidang kalau 1 minggu ya, tanggal 26 Juni, tanggal 4 Juli, sama 10, 3 kali sidang lagi. Nanti tanggal 10 bisa terdakwa, mau tinggal 2. Baik, Tinggal 2 kali sidang, 26 sama 27, tanggal 3 Juli. Ini ahlinya kapan mau diajukan? Kalau ini yang mulia berkenaan mungkin kami akan hadirkan ahli di hari Kamis tanggal 22 Juli. Minggu depan ini ya. Baik, Kamis ini. Kalau begitu sekalian suratnya. Baik. Jadi itu sebelum ahli kalau memang betul-betul ada surat sakit tidak bisa hadir, dibacakan. Ya, Ya, gitu ya. Kemudian tanggal 26-nya Richard. Ya, 26 Juni Richard, kemudian tanggal 3 ahli. Tanggal 10 bisa terdakwa. Ahli tanggal berapa ya? Ahli dari ahli negara tanggal 22. Ya, kami akan menghadirkan ahli tanggal 20 Juni. Ya, baik, kemudian Tanggal 26 saksi Richard dari terdakwa dan penasihat hukum. Tanggal 3 ahli, tanggal 10 periksa terdakwa. terima kasih. Saya ulang, tanggal 22 ahli dari penuntut umum, sekaligus surat saksi 5 yang tidak bisa hadir, sakit dibawa kita bacakan. Tanggal 26
Adica dari terdakwa dan penasihat hukum, tanggal 3 Juli ahli dari dua-duanya sekaligus ya, dari terdakwa dan penasihat hukum, tanggal 10 periksa terdakwa, 17 tuntutan, 24 pembelaan, 31 Juli putusan. Gitu ya. Terima kasih ya. Karena masih ada sidang dari Kamis yang kebetulan banyak, usahakan pagi ya, dari Kamis pagi. Ya, saya kira demikian ya. Ya, tolong dicatat tadi di Bina, jangan lewat atau menyimpang dari sudah kita tentukan waktunya. Ya, gitu ya. Ya baik, kita undang untuk besok hari Kamis acara surat keterangan dokter, saksi Bina dan ahli dari penuntut umum. Sidang selesai.